Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat sebuah game sederhana menggunakan RS3 dari Oracle. Pada game ini kita harus menerbangkan pesawat menuju finish line, melewati target-target point sebelum waktu yang tersedia habis. Namun, apabila pesawat jatuh ke permukaan, maka game juga akan berakhir. Jika kita melewati target point, kita akan mendapatkan tambahan waktu sebanyak 10 serta skor sebanyak 10. Jika kita menyentuh target point, maka target point selanjutnya akan muncul secara otomatis dan random di depan kita. Target-target point tersebut akan menuntun kita menuju area finish line. Untuk mengendalikan pesawat tersebut, terdapat 5 kendali yang dapat kita gunakan menggunakan keyboard kita. Pertama, terdapat spasi untuk mengarahkan pesawat ke atas, S untuk mengarahkan pesawat ke bawah, D untuk membelokkan pesawat ke kanan, A untuk membelokkan pesawat ke kiri, serta W untuk melaju kecepatan pesawat. Apabila kita tidak mengendalikan pesawat tersebut, maka secara otomatis pesawat tersebut secara perlahan-lahan jatuh ke bawah. Kemudian skor kita akan ditampilkan dan klik spasi untuk memulai kembali game. Pada codingannya, di sini Anda dapat lihat, saya menggunakan 5 prosedur set vehicle. Di sini saya mengatur 4 objek, yaitu skor, timer, start button, serta final score untuk selalu mengikuti pergerakan kamera. Dan kameranya saya setting sini agar selalu mengikuti pergerakan dari pesawatnya. Kemudian terdapat metode while. Ini berfungsi untuk mengulang perintah yang terdapat di dalamnya secara terus-menerus jika kondisinya benar atau true. Di dalamnya terdapat metode lain dengan kondisi yang berbeda. Metode while, di mana kondisi time tidak sama dengan 0, maka perintah di dalamnya akan dijalankan secara berulang atau loop. Kemudian metode if dengan kondisi time sama dengan 0, maka perintah di dalamnya akan dijalankan. Pada metode di mana kondisi time tidak sama dengan 0, terdapat prosedur agar baling-balingnya selalu berputar. Lalu final score dan start button opacity-nya menjadi 0. Kemudian prosedur selanjutnya untuk membuat pesawat secara perlahan-lahan jatuh ke bawah dengan memajukan dan mengarahkan pesawat ke bawah. Kemudian terdapat prosedur timer, di mana di sini saya membuat kelas baru, yaitu kelas timer pada text model. Di sini diatur agar time berkurang 1, di mana time sama dengan 480. Ini agar saat game dimulai nanti, waktu yang tersedia akan terus berkurang sampai sama dengan 0. Di dalam kondisi time sama dengan 0 tadi, terdapat metode lainnya yaitu if, di mana kondisi jika pesawat menyentuh area finish. Di sini terdapat juga kelas lainnya yaitu bonus time. Kelas bonus time ini juga saya buat pada objek text model. Pada bonus time akan menjalankan prosedur untuk menambahkan waktu yang tersisa ditambahkan 240. Kemudian masih di kondisi yang sama, dua prosedur ini akan mengembalikan pesawat dan target point ke posisi awal. Kemudian masuk ke kondisi lainnya, di mana jika pesawat bersentuhan dengan target point, maka akan menjalankan dua perintah-perintah lainnya, di mana di sini terdapat 2 perintah baru, maksud saya prosedur baru. Di sini saya membuat kelas update score dan update time pada objek yang sama seperti sebelumnya, yaitu text model. Kelas update score dan update time ini berfungsi untuk menambahkan 10 poin kepada time dan skor kita. Di sini dapat Anda lihat sendiri, di mana increment sama dengan 10, skor sama dengan 0, dan time di sini saya ambil dari time yang sedang berjalan di gamenya. Jadi waktu yang tersisa itulah yang ditambahkan 10. Kemudian masih di kondisi yang sama, yaitu target poinnya. Di sini saya atur agar mengecil 0,75 agar menambahkan sedikit tantangan. Saya sudah 0,5 kemarin tapi menjadi sangat kecil, jadi saya ubah saja 0,75. Lalu target poinnya bergerak
menuju ke finish. Ini agar dia muncul secara random tapi masih mengarah ke finish. Lalu move up dan down. Di sini terdapat saya masukkan nilai random dari min dan plus. Sini agar dia muncul secara acak di kiri atau ke kanan, atas atau bawah. Lalu masuk ke kondisi lainnya, yaitu jika target point bersentuhan dengan area finish. Di sini agar target pointnya tidak terlalu berdekatan dengan area finish. Jadi target pointnya saya pindahkan kembali ke start dan bergerak menuju finish, dan ukurannya kembali ke 20 karena sebelumnya mengecil 0,75 setiap dia berpindah. Kemudian terdapat if dengan kondisi berbeda lainnya, yaitu dimana jika pesawat bersentuhan dengan permukaan ground, dan pesawat akan delay, lalu memunculkan notifikasi, dialog box, kamu terbang terlalu rendah, lalu waktu akan diset menjadi 0 dan time menjadi 0, atau sama saja dengan game over. Kemudian terdapat if dengan kondisi di mana jika pesawat bersentuhan dengan star, maka pesawat akan mengarah ke target point. Ini dimaksudkan agar saat pesawat kembali ke star, dia mengarahnya ke depan. Kemudian masuk ke kondisi di mana berhubungan dengan sebelumnya, yaitu jika waktu menjadi 0, maka perintah yang terdapat pada metode if ini akan dijalankan, di mana diantaranya adalah target point dan pesawatnya akan dipindahkan ke posisi awal, yaitu start. Kemudian objek final score akan berubah isinya menjadi your score, dan kemudian menampilkan skor Anda. Kemudian final score dan start button opacity-nya menjadi 0,5, sedangkan skor, timer, dan start menjadi 0. Di sini kita masuk ke initial event listener. Pada prosedur key press, terdapat kondisi di mana jika waktu sama dengan 0. Di sini di mana kondisi kita game over tadi, di mana menampilkan skor dan menekan spasi untuk memulai kembali game. Jadi jika kita tekan spasi akan menjalankan start time dan reset score, lalu skor, objek skor dan timernya berubah kembali, opacity-nya menjadi 0,5 agar terlihat kembali. Jadi start time sini berfungsi untuk menambah waktu kembali. Jadi permainan dapat dimulai kembali. Lalu kondisi selanjutnya, di mana jika time tidak sama dengan 0. Ini berfungsi untuk mengatur kendali seperti W agar pesawat maju ke depan sebanyak 1,0. Lalu S, pesawat dihadapkan ke depan agar dia mengarah ke bawah sebanyak 0,01. Lalu A dan D mengarah, di mana A mengarah ke kiri dan D mengarah ke kanan untuk membelokkan pesawat. Lalu jika kita menekan tombol spasi, pesawat akan dihadapkan ke belakang, jadi dia mengarah ke atas sebanyak 0,01. Lalu yang lainnya yaitu up, down, left, dan right itu sama seperti ASD, yaitu mengarahkan pesawat ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Perbedaannya, kiri ke kanannya dia tidak membelokkan, hanya memutar pesawat saja. Inilah gameplay dari game yang sederhana yang saya buat menggunakan Alice 3 dari Oracle, di mana setiap pesawat melewati target point akan menambahkan waktu sebanyak 10 dan poin skor sebanyak 10. Lalu untuk membelokkan pesawat menggunakan tombol A dan D. A untuk ke kiri, D untuk ke kanan.
S untuk mengarahkan pesawat ke bawah, dan W untuk mempercepat laju pesawat, bukan mengarahkan pesawat ke atas. Untuk mengarahkan pesawat ke atas, kita menggunakan spasi di sini, karena menurut saya lebih enak seperti itu fungsinya, tapi dapat kita atur sesuai kehendak. Lalu waktu di sini juga secara perlahan berkurang selama game berjalan. Di sini saya hanya menekan tombol spasi, tidak menggunakan W, jadi geraknya sangat lambat. Lalu jika saya tidak menekan spasi, pesawat akan secara perlahan jatuh. Lalu kita akan diarahkan ke start dan akan ditampilkan skor kita berapa, dan spasi untuk memulai ulang gamenya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.